Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salawat serta salamnya senantiasa kita panjatkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini mengenai tentang kisah sejarah Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam di kala itu. Suatu kisah di kerajaan Nabi Sulaiman penuh dengan kedamaian. Dan pengawal-pengawalnya dan prajurit-prajuritnya semuanya tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman dan tangan kirinya tentara-tentaranya dan staf-stafnya semuanya berkumpul mau mengadakan suatu tujuan yang akan dia jalankan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam sangat luar biasa. Lanjut tentang kisah yang tadi tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia mau menuju suatu negeri dan bala tentaranya pun mengawalnya. Ribuan bala tentara dan hewan-hewannya pun, satu hewannya pun ikut dan tunduk patuh atas perintahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai pengawal, pasukan dan burung-burung hudhud dan yang lainnya, satu hewan yang lainnya, mari kita menuju suatu negeri. Lalu semuanya berkumpul dan siap dan berjalanlah mengikuti Raja Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah keluar dari pintu gerbang kerajaannya, lalu melewatin padang pasir dan melewatin suatu hutan. Lalu di depannya ada suatu ekor semut. Ekor semut tersebut dia berbicara, "Wahai teman-teman, mari kita masuk. Ada Raja Sulaiman mau melewatin kita, nanti kita akan terinjak." Masya Allah, luar biasa. Lalu semut-semut tersebut masuk, satu persatu masuk ke lubang semutnya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menghentikan tentang laju kendaraannya. Wahai pengawal, siap baginda? Kita berhenti sejenak. Ada apa ya baginda Raja Nabi Sulaiman? Tunggu. Ini ada seekor semut yang mau masuk ke dalam sarangnya, mau masuk ke dalam lubangnya. Tunggu dulu dia. Tunggu dia masuk semua, lalu kita lanjutkan perjalanan. Baik baginda, kata pengawal-pengawalnya.
Lalu semut-semut tersebut sudah masuk ke lubangnya, semua ribuan semut sudah selesai. Kata rajanya semut, "Wahai baginda Raja Sulaiman, silakan untuk dilanjutkan perjalanannya. Teman-temanku sudah pada masuk ke rumahnya." Lalu Nabi Sulaiman melanjutkan tentang perjalanannya. Begitu pula dengan bala tentaranya dan rombongannya yang sangat banyak. Begitu pula dengan burung-burung dan satu hewan yang lainnya berjalan kembali, meneruskan perjalanannya. Lalu di jalan stafnya Nabi Sulaiman memberi jawaban, "Wahai ya Raja, kita kehabisan tentang minuman, air. Berhenti sejenak," kata Raja Sulaiman. Lalu dipanggillah burung hudhud. "Wahai burung hudhud, datang kemari." "Wahai baginda Raja, burung hudhud tidak ada di belakang kita." Laporan, kemana burung hudhud tersebut? Kenapa enggak lapor ke kami tentang tentang perjalanannya, dia kok malah nggak nerusin dengan baginda raja. Marah baginda raja. "Tolong wahai pengawal, cari burung hudhud. Mana dia?" "Wahai baginda, ini sebelah kami, dia melihatnya," katanya, bahwa burung hudhud tersebut dia pergi. Pergi meninggalkan rombongan kita. Nah, setelah itu kata Raja Sulaiman, "Wah, ini benar-benar ini hudhud ini akan aku kasih pelajaran karena dia tidak lapor dan tidak izin meninggalkan rombongan." Setelah itu burung hudhud itu ketemu lagi dengan burung. Jadi burung sesama burung dia saling berbincang. "Wahai hudhud, kamu tahu nggak tentang negeri Saba? Emang ada apa?" Kata burung yang biasa tinggalnya di negeri Saba. Di sana ada negeri Saba, ada kerajaan negeri Saba. Bahwa dia dipimpin oleh Ratu Balqis. "Oh gitu, iya." Jadi Ratu Balqis itu dia Tuhannya matahari, menyembah matahari. "Oh gitu, boleh aku ikut bersama kamu?" "Oh, aku antar, ayo, siap." Wah, langsung. Jadi burung tersebut ke negeri Saba, ke kerajaannya Ratu Balqis. Setelah sampai di kerajaan Ratu Balqis, lalu wah, benar juga bahwa di kerajaan tersebut di dalamnya semuanya menyembah tentang matahari. Setelah burung hudhud tersebut mengintai dan melihatnya tentang keadaan Ratu Balqis di kerajaannya, setelah itu lalu pergi dan pamit sama teman burungnya tadi.
meninggalkan kerajaan tersebut. Lalu datanglah gerombolan yang sedang menuju sesuai dengan tugasnya Raja Sulaiman. Lalu burung tersebut langsung menghampirin Raja Sulaiman alaihissalam. Wahai Nabi Sulaiman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Hudhud, kamu kemana aja? Aku mencarimu. Tolong kamu laporkan apa yang sekiranya bisa dengan seenaknya kamu, tidak ada kelaporan pergi meninggalkan rombongan kami. Lalu burung Hudhud tersebut memberi jawaban yang sangat mengejutkan. Nabi Sulaiman alaihissalam benar-benar akan memberikan sanksi. Wahai Hudhud, jikalau memang kamu tidak memberikan kesaksian yang benar-benar masuk akal dan pasti, akan aku hukum kamu. Baik Baginda Raja, aku akan beritahu tentang subhanallah, tentang tugas yang sangat penting yang belum Raja ketahui tentang negeri Saba. Apa itu negeri Saba? Negeri Saba itu tentang kerajaannya yang dipimpin oleh Ratu Balqis, dan dia menyembah matahari kaumnya. Wah, seperti begitu. Ya, wah ini benar nih, penting nih. Wah, kata Raja Sulaiman, kata Nabi Sulaiman. Wahai Hudhud, akan aku bikinkan surat dan sampaikan surat ini ke Ratu Balqis. Nih suratnya. Tolong surat ini kamu antar ke sana. Masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Kekuasaan Allah wa maha besar. Dan burung tersebut mengantarkan, Masya Allah, surat dari Baginda Raja Nabi Sulaiman. Lalu burung tersebut membawa surat, langsung dia terbang ke negeri Saba yang jauhnya berkilo-kilometer, beribu-ribu meter. Begitu sampai ke kerajaan negeri Saba, tempatnya Ratu Balqis, lalu surat tersebut dilemparkannya ke Ratu Balqis. Kata pengawalnya Ratu Balqis, siapakah ini yang melempar surat? Itu tadi itu katanya burung. Begitu pas dibaca, mengejutkan tentang isinya di dalam surat tersebut. Apa isinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Ratu Balqis, aku mewasiatkan kamu, memanggilmu untuk datang ke kerajaanku Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam.
jikalau memang tidak datang memenuhi undanganku, maka kerajaan ini, kerajaan Saba ini yang dipimpin oleh Ratu Balkis akan diratakan. Wah, kaget. Setelah membaca surat tadi, lalu Ratu Balkis pusing 7 keliling. Wah, kayak puyir capek kaki 3 deh. Pusing 7 keliling. Lalu selalu berpikir, hatinya bertanya-tanya, pikirannya pun apalagi. Jadi Ratu Balkis memanggil tentang asistennya, tentang bala tentaranya. Tentang asistennya dipanggil, wahai asistenku, kemari. Lalu datang. Ada apa ya Baginda Ratu Balkis? Ini ada surat yang seperti begini jawabannya. Wah, kaget. Setelah dibaca kaget. Pengawalnya pun, asistennya pun kaget. Lalu gimana, wahai Tuan Ratu Balkis, untuk kedepannya? Sekarang gini saja, emas ada 3 peti, tolong kirimkan upeti ini ke Baginda Raja Nabi Sulaiman. Wah. Jadi siapa tahu tentang rencananya akan menyerang kita di sini tidak jadi. Baik, wahai Baginda Ratu Balkis, aku akan siap melaksanakan sesuai perintah Ratu. Masya Allah. Jadi 3 peti tersebut emas, berisi emas, dan diantarkannya ke kerajaan Nabi Sulaiman. Masya Allah, luar biasa banyaknya emas, 3 peti. Setelah dibawa sama pengawalnya ratu ke kerajaan Sulaiman, Nabi Sulaiman, begitu pas sampai sana, ada laporan dari burung hudhud. Assalamualaikum, wahai Raja Sulaiman, aku akan memberikan kabar. Di depan ada suatu gerombolan datang, dia membawa sesuatu kayaknya untuk kerajaan di Baginda Raja Nabi Sulaiman. Baik, wahai hudhud, akan aku temuin. Tolong dia suruh masuk ke dalam kerajaan. Wah, setelah masuk ke dalam kerajaan, utusan yang datangnya dari Ratu Balkis, ternyata dia bawa 3 kotak yang sangat besar, pikul pakai bambu, kotak berisi emas. Lalu dia menghadap, masuk ke dalam, diizinkan masuk ke dalam, lalu menghadap ke Baginda Raja Nabi Sulaiman. Wahai Raja Baginda Nabi Sulaiman, aku diutus oleh Ratu Balkis untuk mengantarkan emas 3 peti ini untuk Baginda Nabi Sulaiman, Baginda Raja Nabi Sulaiman. Lalu Baginda Raja Nabi Sulaiman, apa jawabannya dari beliau? Wahai pengawal, wahai bala tentara
Ratu Balqis, engkau memberikan harta yang sangat banyak ada di dalam peti, 3 peti tersebut untuk kami, untuk kerajaan di sini. Ditakutkan nanti kerajaanmu nanti akan diserang oleh kerajaanku. Kalau tentang masalah uang, masalah emas yang kau kirim kemari, akan aku tunjukkan. Wah, jadi pengawal tersebut ditunjukkan oleh baginda Nabi Sulaiman. Diantarlah ke kamar. Begitu pas diantar ke kamar, wah kagetnya minta ampun. Bahwa di dalam kamar tersebut emas semua, penuh dengan emas. Jadi 3 kotak yang dia bawa itu nggak ada apa-apanya. Dan dia pun kaget juga melihat tentang kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa terbuatnya dari emas dan sangat megah, sangat besar. Jadi kerajaan Ratu Balqis tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah, luar biasa kekuasaan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu pengawalnya Ibu Ratu Balqis tersebut tercengang, kaget setelah melihat banyaknya emas satu kamar. Lalu disampaikannya oleh baginda Raja Nabi Sulaiman, disampaikan, tolong kasihkan surat ini kembali agar surat ini jangan tidak sampai ke Ratu Balqis, ratumu, rajamu. Sampaikan surat ini dari kami, dari kerajaan kami Nabi Sulaiman. Jadi dikasih surat lagi oleh Raja Sulaiman. Lalu emas tersebut yang tiga peti itu oleh Raja baginda Nabi Sulaiman itu suruh dibawa pulang lagi. Subhanallah. Lalu dibawalah pulang lagi. Jadi kaget. Begitu pas dibawa pulang lagi, sesampainya di negeri Saba, di kerajaan Ratu Balqis, lalu Raja Ratu Balqis tersebut, wahai pengawal, kenapa kok pulang lagi kemari, kok dibawa kembali? Tentang emas yang sudah aku kirim untuk Nabi Sulaiman. Wahai Ibu Ratu Balqis, sebelumnya saya minta maaf atas hal-hal yang seperti begini, yang sekiranya dia itu lebih dari apa yang sekiranya aku lihat dengan kedua mata dan di luar kepala kami. Maksudnya apa? Wahai tentara, wahai asisten, maksudnya apa? Seperti begitu apa yang dimaksud tadi? Saya nggak ngerti. Begini, wahai Ibu Ratu Balqis, bahwa beliau Nabi Sulaiman tersebut di kerajaannya aja itu terbuat dari emas. Apalagi kita bawain emas tiga peti tersebut ke sana, malah ditunjukin tentang ruangan dia, ternyata lebih dari ini emasnya banyak. Oh, seperti begitu. Ya, Ibu Ratu, betul.
Berarti ada yang lebih kaya raya, ada yang lebih besar lagi ya kerajaan selain dari di sini, kata Ibu Ratu Balkis. Benar Ibu Ratu. Ibu Ratu, istananya Ibu Ratu ini dan kekayaan Ibu Ratu ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan Nabi Sulaiman. Di kerajaan Nabi Sulaiman tersebut, waduh, saya aja bisa melihatnya aja sampai melongo. Jadi Ibu Ratu Balkis tersebut bingung dan merenung sejenak. Baiklah, wahai pengawal-pengawalku, terima kasih atas informasi dan engkau telah melihat semuanya. Apa itu yang ada di tanganmu? Kata Ibu Ratu Balkis. Wahai Ibu Ratu Balkis, ini ada surat dari kerajaan Nabi Sulaiman. Dari Nabi Sulaiman. Ini suratnya. Begitu pas dibaca, wahai Ibu Ratu Balkis, jikalau memang hari ini tidak datang ke kerajaanku, maka akan aku serang kerajaanmu, dan seharusnya kamu jangan menyembah matahari, seharusnya engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang maha kuasa lagi maha segalanya. Datanglah kemari sesuai panggilanku melalui surat ini. Wah. Jadi jikalau memang tidak datang, Ibu Ratu langsung tidak datang, nanti akan diserang tentang kerajaannya. Nah, setelah membaca surat tersebut, lalu Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis menyiapkan bala tentaranya. Wah, ribuan bala tentara disiapkan untuk menemuin kerajaan Nabi Sulaiman, untuk menemuin Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu dikumpulkan di lapangan seluruh bala tentaranya dan staf-stafnya Ibu Ratu Balqis berangkat untuk ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu keluar dari kerajaannya dan berangkatlah ke tempat Nabi Sulaiman alaihissalam di kerajaannya. Dalam perjalanan Ratu Bilqis dan pengawal dan rombongannya, dia penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran dalam hatinya. Setelah sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, wahai pengawal-pengawal, ini yang ada di kerajaan Nabi Sulaiman, tolong lihat tuh, itu kita akan kedatangan tamu, kayaknya dari kerajaan Sabah, dari negeri Sabah, yang kemarin bawa emas. Nah setelah itu benar, lalu datanglah ke kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis berserta dengan bala tentaranya dan rombongannya. Wahai Raja Nabi Sulaiman, aku datang memenuhi panggilan sesuai dengan engkau telah menulis surat. Wah, lalu Nabi Sulaiman mempersilahkan masuk
Ratu Balqis dan rombongannya masuk ke istananya Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam mempersilahkan masuk. Jadi begitu pas masuk itu roknya itu diangkat ke atas karena itu terbuat dari kaca itunya lantainya, dan di bawahnya ada airnya dan ada ikannya. Nah, dia diangkat ke atas roknya, kata Nabi Sulaiman, Ibu Ratu tolong jangan diangkat, itu kaca katanya. Kaget ya. Lalu dia tersimpu malu gitu. Jadi dikiranya air aja gitu, padahal itu kaca. Airnya di bawah kaca emang, dan ada ikannya. Nah, ditakutnya nyemplung kali. Subhanallah. Lalu Ratu Balqis itu benar-benar tersimpu malu. Dia telah mengangkat roknya sehingga betisnya kelihatan. Jadi baginda Raja Sulaiman pun suruh menurunkannya. Lalu dia benar-benar tersimpu malu dan benar-benar dia minta maaf. Lalu Nabi Sulaiman maafkan karena dia tidak tahu. Nah, setelah masuk duduk di depan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memberi jawaban. Wahai Ratu Balqis, apakah benar sesuai dengan utusanku, sesuai dengan telik sandiku, telah aku kirim bahwa benar engkau di sana menyembah, mendewa-dewakan, menuhankan matahari di sana berserta dengan kaum-kaumnya. Apa jawaban dari Ratu Balqis? Ya benar, wahai Raja Sulaiman, aku mendewa-dewakan dan semua kaumnya untuk suruh menyembah matahari. Wahai Ratu Balqis, bertobatlah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Jadi bukan matahari. Jadi Ratu Balqis tersebut benar-benar malu dan benar-benar sebenarnya di dalam hatinya tahu. Seharusnya kamu tahu, wahai Ratu Balqis, kata Raja Sulaiman, yang wajib disembah itu Allah. Kamu sebenarnya pasti tahu bahwa yang wajib untuk disembah itu Allah, bukan matahari. Lalu Bu Ratu Balqis tersebut benar-benar bertunduk, malu, dan mengakuin sebenarnya yang wajib disembah itu Allah. Tapi kenapa dia berbalik gitu, menyembahnya ke matahari? Jadi menyesatkan tentang umat-umatnya, tentang kaum-kaumnya. Ini sejarah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai Ratu Balqis, coba lihat dan rasakan di dalamnya, ini istanaku, kata Nabi Sulaiman. Istanamu enggak sebesar ini kan, katanya. Aku bisa dalam hitungan detik, dalam hitungan yang kita tentukan,
kerajaanmu akan aku bawa kemari. Wah, kaget dia. Benar-benar kaget. Jadi oleh Nabi Sulaiman dibilang seperti itu, dia kaget. Mana mungkin? Oh, kata Ibu Ratu Balqis. Nah, diutuslah jin oleh Raja Nabi Sulaiman untuk dibawa kerajaan tersebut, dibawa kemari ke istananya Raja Nabi Sulaiman. Dengan hitungan detik langsung udah dibawa. Masya Allah. Coba wahai Ibu Ratu, coba lihat di samping kerajaan ini. Itu kan kerajaanmu. Coba lihat. Wah, keluar, dilihat. Wah, bener kaget. Subhanallah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah argumen berdebat tentang masalah yang tadi, tentang kekayaan, tentang kerajaan, lalu Ratu Balqis benar-benar bersahadat, jadi masuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk agamanya Islam, masuk agamanya Nabi Sulaiman, masuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ada manfaatnya kisah tentang baginda Nabi besar yang dimaksud bahwa masuk agamanya kerajaan Nabi Sulaiman. Semoga ada manfaatnya kisah tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis yang tadinya menyembah matahari sehingga dia bertobat masuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam. Demikian tausiah kami tentang kisah Nabi Sulaiman. Semoga ada manfaatnya dan bisa mengambil hikmahnya. Jika memang ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika memang itu yang benar, itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.